Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sanitasi baru. Kita tanpa basa-basi, kita lanjutkan episode tentang pembahasan dokumen ya. Kali ini dokumen, jadi dokumen Hazard Analysis Critical Control Point atau HCCP. Bagaimana kisahnya, sejarahnya, kita diskusi sebentar ya. Jadi karena kita bicara tentang dokumen, maka mungkin di sini banyak kalimat-kalimatnya yang mungkin memang kita ambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan atau dari standar ya, Badan Standar Nasional Indonesia tentang keamanan pangan ini. Jadi nanti bicara tentang dokumen. Apa itu HACCP? Jadi suatu sistem yang memiliki landasan ilmiah dan secara sistematis mengidentifikasi potensi-potensi bahaya tertentu serta cara-cara pengendaliannya untuk menjamin keamanan pangan. Jadi suatu sistem atau suatu tool ya, suatu alat yang mampu memperkirakan potensi bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya. Ini fokusnya pencegahan terjadinya bahaya, bukan pada pengujian produk akhir. Artinya ketika kita makan sup ayam misalnya gitu, HACCP itu diperlukan di mana? Di pengendaliannya, perkiraan potensi bahayanya, bukan pada saat pengujiannya. Sup ayamnya sudah jadi, sudah dicek apakah supnya enak atau tidak, atau rasanya bagaimana, dan itu bukan pengujian produk akhir, itu bukan HACCP, tapi prosesnya dari awal pembuatannya, bahannya seperti apa, prosesnya seperti apa, pemasakannya apa, dan suhu berapa, dan sebagainya adalah dokumen HACCP. Sehingga HACCP selain sebagai sistem dan juga alat, nanti akhirnya menjadi sebagai sistem kualitas asuransi, sistem asuransi kualitas untuk bahan pangan. Ini adalah HACCP. Sedikit ringkasan tentang sejarah ya. Ini jadi HACCP ini dikembangkan di Amerika sekitar tahun 60-an ketika ada astronot Amerika mau pergi ke bulan. Jadi bagaimana para tim bagian keamanan obat-obatan dan makanan ini mengkhawatirkan astronotnya nanti kalau sampai bulan membawa patogen, membawa penyakit. Padahal tujuannya kan untuk supaya manusia bisa pindah ke sana gitu ya, dulu ceritanya itu, sehingga jangan sampai ada gara-gara astronot yang membawa penyakit nanti manusia berikutnya pada sudah ada penyakit menunggu di sana di bulan. Sehingga bagian tim ini melakukan riset untuk makanan para astronot itu agar tidak ada kejadian apapun. Nah ini tercapai dan sukses sehingga negara-negara lain bisa mengadopsi ya untuk melakukan HACCP ini. Sistemnya dikembangkan di seluruh dunia karena Amerika kemudian menembus kepada divisi obat-obatan dan makanan, kemudian kepada WHO, juga kepada FAO untuk dilakukan keragaman tentang sistem keamanan pangan ini melalui HACCP. Itu kira-kira sejarahnya seperti itu. Kemudian HACCP ini sebetulnya merupakan konsekuensi dari adanya globalisasi. Pertama untuk suplai pangannya, karena masuk ke negara dengan bebas, sekarang posisinya terancam dengan masuknya keamanan baru, keamanan pangan yang biasanya dengan patogen itu kita tidak tahu ya. Kita bicara virus atau bakteri pasti masalah kecil, masalah mikroskopis sehingga tidak bisa kita deteksi dengan benar. Kemudian risiko masuknya masalah keamanan pangan yang dulu sudah pernah dikendalikan, misalnya kolera ini sudah berhenti atau sudah ketemu untuk pencegahannya, tetapi jangan sampai terjadi masalah baru gara-gara ada pengaturan HACCP itu. Kemudian yang ketiga adalah risiko menyebarnya pangan yang tersebar secara geografis yang lebih luas sehingga menyebabkan penyakit dunia. Artinya Anda sebagai penggemar kuliner dan penggemar wisata adventure ke seluruh negara di dunia ini, ternyata Anda dari rumah sudah membawa patogen
penyakit bantul misalnya gitu ya, penyakit bangun tapan atau penyakit dari Blizzard, ya, seluruh dunia kena. Ini risikonya dengan adanya globalisasi suplai pangan ini, sehingga HCCP mutlak diperlukan. Di Indonesia sendiri sudah mengantisipasi dengan sebelumnya ya, undang-undang tentang kesehatan, kemudian tentang pangan, kemudian perlindungan konsumen, semua sudah diatur ya. Kemudian diturunkan kepada peraturan pemerintah untuk labeling dan iklan, kemudian ada peraturan tentang keamanan mutu gizi, kemudian dari peraturan turun lagi kepada keputusan menteri ya tentang persyaratan higienis sanitasi, jasa boga dan rumah makan dan restoran, semuanya sudah diatur di Indonesia. Tujuannya apa sih HCCP itu? Secara umum meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit akibat makanan, atau kita sudah mengenal foodborne disease tadi itu, kemarin itu ya, sebelumnya. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah memperbaiki cara produksi makanan dan juga memantau dan mengevaluasi makanan, pengolahan, dan juga mengecek sanitasi dan gizinya. Ini adalah tujuan HCCP dilakukan. Kemudian dalam HCCP ini juga kita ketemu tentang kualitas pangan dan keamanan pangan sekaligus. Kualitas pangan itu bagaimana agar dihasilkan makanan yang baik dan bergizi dan sehat, tentunya melalui penerapan GMP ya, Good Manufacturing Practices ya, dari bahan baku dan pengolahannya, bagaimana alat-alatnya, bagaimana sistem dapurnya, bagaimana semuanya melalui GMP sehingga sanitasi hygiene-nya terpenuhi. Kemudian keamanannya ini adalah yang sebetulnya kita kejar, yang kita sasar itu melalui penerapan HCCP-nya ini untuk bisa terkontrol. Jadi sekali lagi, mengapa HCCP itu diperlukan? Karena menjamin keamanan pangan dengan 100% inspeksi, sehingga secara teknis dan ekonomis itu bisa tercapai. Kalau misalnya melakukan katakanlah sidak, operasi mendadak kepada restoran atau rumah makan, itu tidak mungkin dilakukan satu-satu ya, tapi dengan adanya dokumen satu aja sudah ketahuan mereka sudah membuat atau belum. Kemudian satu-satunya sistem keamanan makanan yang memang efektif ya dipakai untuk industri makanan. Kemudian bisa dilakukan sanksi bagi produsen yang menjual makanannya tidak aman, otomatis karena sudah membuat dokumen tidak sesuai dengan dokumennya, maka bisa diberikan sanksi. Itulah pentingnya HCCP itu. Ini adalah prinsip untuk keselamatan pangan. Ada 7 prinsip HCCP. Yang pertama identifikasi, yang pertama identifikasi bahayanya, hazardnya. Yang kedua identifikasi tentang titik kritisnya, CCP-nya, titik control point. Yang ketiga adalah melakukan penelusuran bagaimana batasan kritisnya seperti apa. Yang keempat tentang kelanjutan dari monitoring, dari pemantauan itu bagaimana di lapangannya. Yang kelima tentang perlakuan koreksi ya. Apabila ada penentuan yang tidak benar, masih dikoreksi lagi. Yang keenam, setelah semuanya beres baru dilakukan
pedoman yang pertama ya, pembentukan tim harus ada ketua tim yang bertanggung jawab. Yang kedua, anggota bisa dengan berbagai macam latar belakang keilmuan ya, yang berhubungan dengan pangan dan gizi. Misalnya ada dari ahli gizi, ahli pertanian, ahli elektro, mungkin teknik ya untuk alat-alatnya. Apabila ada kesalahan untuk pengaturan suhu, pengaturan ventilasi dan sebagainya, perlu juga anggota tim dari fakultas hukum ya, ahli perundang-undangan untuk menerima komplain dari konsumen, misalnya ini anggotanya harus ada. Kemudian menentukan lingkup tujuan penerapannya bagaimana, apakah lingkupnya itu untuk penerimaan bahan mentah sampai penyajiannya itu sudah betul atau belum, sehingga tujuannya untuk melindungi makanan dan potensi bahaya baik biologi maupun kimia maupun fisika itu terpenuhi. Ini adalah ketua tim harus ada atau tim HCCP harus ada. Pedoman yang kedua, deskripsi produk ya, ada nama produk, ada komposisinya, ada karakteristiknya, ada metode pengawetan, seterusnya, ada metode distribusi seperti apa, waktu expirednya seperti apa, ada pelabelan, ada petunjuk pemakaian ya, seperti kita ketahui di setiap kemasan makanan biasanya ada nama produknya, bakpia atau indomie atau kue lapis dan seterusnya, ada petunjuk pemakaian, ada di dalam deskripsi produk. Kemudian identitas pembeli, targetnya yang akan disasar gitu ya, apakah untuk anak-anak atau wanita hamil atau kelompok yang punya alergi atau bahkan orang-orang yang sedang sakit boleh makan apa enggak sebagainya ya, atau lansia gitu. Ini semuanya sudah ditarget semuanya yang akan disasar. Ini adalah pedoman yang ketiga, harus tahu identitas target pembeli. Ini saya berikan contoh ya, satu contoh dokumen HCCP untuk kue putu ya, misalnya ini untuk jajanan pasar tak gede. Misalnya bagaimana kue putu